Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi hasil diskusi kami, yaitu terkait dengan materi analisis dan penilaian ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Belinda Indi Febrian, dan dua rekan saya, Natasha Eka dan juga Juliana Adiningsih. Nah, mungkin teman-teman sering tahu ya yang namanya ekuitas biasa yang ada di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri merupakan laporan yang berisi tentang informasi tentang posisi keuangan di suatu perusahaan. Nah, tujuan pentingnya untuk mengetahui atau suatu saat nanti untuk penilaian terhadap perusahaan. Nah, penilaian terhadap perusahaan itu tadi tujuan penting dari pengguna laporan keuangan itu sendiri. Nah, di sini kami akan membahas beberapa pembahasan topik, yaitu ada 5, yaitu yang pertama ada persistensi laba, yang kedua ada determinan persistensi laba, yang ketiga ada mengukur persistensi laba, yang keempat ada valuasi ekuitas berbasis laba, dan yang terakhir ada kekuatan laba dan perkiraan untuk tujuan valuasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang pertama yaitu persistensi laba, di sini kita perlu mengetahui bahwa analisis ini membantu kita untuk menekankan dan menghasilkan ramalan kekuatan laba untuk penilaian di suatu perusahaan yang andal. Nah, analisis yang baik itu dapat mengenali komponen laba yang stabil dan dapat diprediksi atau mampu bertahan, seperti itu. Baik, langsung saja ke materi yang pertama ada persistensi laba, yaitu membahas beberapa topik. Yang pertama adalah penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Nah, jadi salah satu aktivitas dari analisis ekuitas yakni menyusun laba dan komponen laba sehingga dapat memisahkan elemen yang stabil, normal, dan terus-menerus dengan elemen acak, tidak tertentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Nah, penyusunan ulang laba berguna untuk mengetahui elemen laba kini dari hasil operasi satu atau beberapa periode sebelumnya. Baik, mengenai persistensi laba, di situ juga ada terkandung informasi yang mengenai persistensi laba, yaitu sumber informasi yang harus andal dan relevan, yaitu seperti yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan keuangan lainnya dan catatan atas laporan keuangan, dan yang ketiga ada discussion management analysis. Nah, informasi yang dibutuhkan itu tadi harus relevan dan andal, yang mempengaruhi komponen laba untuk dibandingkan, misal nih untuk perubahan kombinasi produk dan juga inovasi teknologi. Baik, di sini saya akan memaparkan yang pertama ada penyusunan ulang laba dan komponen laba, yaitu hal ini dapat membantu kita untuk menetapkan kekuatan laba di suatu perusahaan. Nah, dengan tujuan apa sih? Nah, tujuannya itu gunanya untuk menyajikan klasifikasi yang lebih berarti dan format yang relevan untuk analisis tersebut. Baik, pemaparan materi berikutnya adalah penyesuaian laba dan komponen laba. Nah, proses ini untuk meletakkan komponen laba pada periode yang lebih baik atau lebih layak. Nah, untuk perubahan prinsip atau estimasi akuntansi, seluruh jumlah tahun yang dianalisis harus disesuaikan dalam basis yang dapat dibandingkan. Nah, perubahan estimasi dalam praktik tersebut dapat diterapkan secara prospektif. Namun, sebelum menilai persistensi laba, kita perlu memperoleh angka laporan keuangan dengan beberapa penyesuaian seperti itu. Materi selanjutnya adalah determinan persistensi laba. Setelah menyusun dan menyesuaikan laba, analisis berikutnya akan menentukan persistensi laba. Manajemen laba, keragaman, tren, dan insentif merupakan penentuan persistensi laba yang potensial. Kita sebagai analis sebaiknya menilai persistensi laba baik sepanjang siklus usaha maupun untuk jangka panjang.
Yang pertama, tren dan persistensi laba. Tren laba dapat dinilai melalui metode statistik atau dengan pernyataan tren. Tren laba seringkali mengungkapkan petunjuk mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan serta menilai kualitas manajemen. Dan salah satu motivasi utama manajemen laba adalah untuk mempengaruhi tren laba, karena dalam praktek manajemen laba mengasumsikan tren laba penting bagi penilaian. Manajemen dan persistensi laba terdapat beberapa persyaratan untuk memenuhi definisi manajemen laba yang merupakan hal penting karena akan membedakan manajemen laba dengan salah saji dan distorsi. Manajemen laba menggunakan prinsip pelaporan akuntansi yang diterima dengan tujuan untuk melaporkan hasil tertentu. Beberapa bentuk manajemen laba yang harus diwaspadai mencakup: yang pertama, perubahan metode atau asumsi akuntansi yang meliputi menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa dan tidak biasa. Praktik ini memindahkan dampak terhadap laba yang tidak biasa dan tidak diperkirakan yang dapat berpengaruh buruk pada tren laba. Yang kedua, big bet. Teknik ini mengakui beban periode masa depan pada masa kini, dan jika kinerja periode masa kini sangat buruk, praktik ini melepaskan beban masa depan dari laba masa depan. Yang ketiga, penurunan nilai. Penurunan nilai aktiva operasi seperti pabrik dan peralatan dan aktiva tak berwujud seperti goodwill saat hasil operasi sedang buruk merupakan alat manajemen laba lainnya. Selanjutnya, menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Teknik ini mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk melakukan manajemen laba, termasuk manajemen tren. Insentif dan persisten manajemen analisis harus mengakui insentif bagi manajer terkait dengan laba. Manajemen laba seringkali awalnya dicapai dengan pelaporan laba yang terlalu rendah. Hal ini menciptakan cadangan untuk dapat digunakan pada periode depan dengan laba rendah di masa depan. Dengan adanya insentif kinerja bagi manajer dan penggunaan angka akuntansi untuk pengendalian dan mengawasi kinerja mereka, analisis harus menyadari adanya potensi manajemen laba dan bahkan salah saji. Analisis harus mampu mengenali perusahaan yang memiliki dorongan kuat untuk melakukan manajemen laba dan kemudian meneliti praktik akuntansi perusahaan untuk memastikan integritas laporan keuangan. Materi selanjutnya mengukur prestasi laba, pos laba, persistensi laba, dan sementara perusahaan memberikan laporan keuangan kepada berbagai stakeholder dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan, khususnya keputusan investasi, monitoring penghargaan kinerja, dan pembuatan kontrak. Agar dapat memberikan informasi yang handal, maka laba harus persisten. Persistensi laba menjadi pusat perhatian bagi para pengguna laporan keuangan, khususnya bagi mereka yang mengharapkan persistensi laba yang tinggi, karena persistensi laba mencerminkan keberlanjutan laba di masa depan, karena laba persisten adalah laba operasi. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba untuk penaksiran ekuitas bergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan atau persisten dengan komponen acak dan sementara atau transitory. Penilaian persistensi sangat penting dalam penentuan kemampuan laba. Earning power, perkenaan laba, juga mengandalkan persistensi. Bagian penting dalam analisis adalah menilai persistensi komponen, keuntungan, dan kerugian dalam laba. Analisis dan intervensi pos. Sementara tujuan analisis dan intervensi pos luar biasa adalah yang satu, menentukan apakah suatu pos bersifat sementara atau tidak bertahan. Proses ini melibatkan penilaian apakah pos tersebut tidak biasa, bukan operasi atau tidak berulang. Yang kedua, menentukan penyesuaian yang diperlukan setelah penilaian persistensi. Seringkali diperlukan penyesuaian khusus untuk evaluasi maupun perkiraan laba. Menentukan persistensi atau sifat sementara suatu pos
Adanya insentif bagi manajer berkaitan dengan pelaporan pos sementara membuat kita sebagai analis harus melakukan evaluasi independen mengenai apakah suatu keuntungan atau kerugian bersifat sementara. Kemudian harus ditentukan bagaimana menyesuaikan pos-pos tersebut. Untuk tujuan ini, pos tersebut dibagi dalam dua kategori besar. Yang pertama, operasi yang tidak berulang-ulang dan non-operasi yang tidak berulang. Keuntungan dan kerugian dari operasi tidak berulang. Kerugian dan keuntungan ini terkait dengan aktivitas operasi tetapi jarang terjadi atau tidak dapat diprediksi. Pos operasi yang dimaksud adalah pos yang berhubungan dengan aktivitas normal bisnis. Peristiwa rutin yang menghasilkan keuntungan atau kerugian dikategorikan peristiwa berulang atau recurring. Sementara kejadian yang tidak terduga dan jarang terjadi dikategorikan tidak berulang. Analisis keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang ini harus mengakui sifat jarang terjadi dan pola tidak berulang keuntungan atau kerugian tersebut. Contoh pos ini adalah kegiatan normal pabrik roti. Membuat roti dan kue, namun mungkin saja diprediksi bahwa pabrik ini akan membeli atau menjual saham atau akan menjual mesin roti guna menggantinya dengan mesin yang lebih efisien. Tujuan dari pos ini adalah untuk meningkatkan nilai ekuitas dan saham. Analisis pos operasi yang tidak berulang tidak hanya berkaitan dengan aturan mekanis. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian non-operasi yang tidak berulang. Pos ini tidak berulang dan tidak dapat diprediksi dan terjadi di luar operasi normal. Ciri-ciri dari pos ini biasanya tidak ada hubungan dengan kegiatan operasi, tidak diinginkan dan tidak direncanakan. Namun tidak selalu seluruhnya tidak diharapkan. Aktivitas usaha terkait dengan risiko kejadian yang merugikan atau kejutan yang tiba-tiba terjadi, apakah sifatnya alami atau buatan manusia. Penyesuaian pos luar biasa yang mencerminkan resistensi. Langkah kedua dalam menganalisis pos sementara adalah mempertimbangkan dampaknya terhadap sumber daya perusahaan dan evaluasi manajemen. 1. Dampaknya pada pos sementara terhadap sumber daya perusahaan. Setiap keuntungan kerugian memiliki dampak ganda. Sebagai contoh, ketika mencatat keuntungan, perusahaan juga mencatat peningkatan sumber daya. Dan juga sebaliknya, ketika mencatat kerugian, perusahaan juga mencatat pengurangan sumber daya. Keuntungan atau kerugian akan menaikkan atau menurunkan sumber daya karena pengembalian investasi modal mengukur hubungan laba bersih terhadap sumber daya. Keuntungan atau kerugian sementara memengaruhi pengukuran ini. Semakin besar pos sementara, semakin besar dampaknya terhadap pengembalian. Dalam prediksi profitabilitas dan pengembalian investasi, analis harus mempertimbangkan dampak pencatatan pos sementara dan kemungkinan kejadian masa depan yang menyebabkan adanya pos sementara. Yang kedua, dampak pos sementara dalam evaluasi manajemen. Salah satu implikasi yang sering berkaitan dengan keuntungan dan kerugian sementara ialah kurangnya keterkaitan dari mereka dengan aktivitas usaha normal. Karenanya, pos ini jarang digunakan untuk mengevaluasi manajemen. Materi selanjutnya adalah valuasi ekuitas berbasis laba. Apa sih valuasi? Valuasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penilaian suatu perusahaan dengan melihat manajemen keuangan dan performa ekonomi perusahaan tersebut. Valuasi perusahaan merupakan tujuan penting kebanyakan pengguna laporan keuangan. Estimasi nilai yang diandalkan memungkinkan untuk membuat keputusan beli atau jual terkait sekuritas, mengestimasikan nilai perusahaan untuk kebutuhan kredit, mengestimasikan nilai untuk kombinasi bisnis, menentukan harga penawaran saham perusahaan kepada publik, serta berbagai aplikasi yang berguna lainnya. Valuasi ekuitas perusahaan biasanya bergantung pada metode diskonto arus kas atau disebut DCF metode. Berdasarkan metode DCF, nilai ekuitas suatu perusahaan dihitung berdasarkan perkiraan arus kas yang tersedia bagi investor.
Perkiraan ini kemudian didiskontokan menggunakan biaya modal ekuitas perusahaan. Selanjutnya, terkait hubungan antara harga saham dan data akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut. VT sama dengan BVT plus E, RIT plus 1 per 1 plus K pangkat 1 sama dengan ERIT plus 2 per 1 plus K pangkat 2 sama dengan ERIT plus 3 per 1 plus K pangkat 3 dan seterusnya. Nah, BVT yaitu nilai buku pada akhir periode T, RIT plus N adalah laba residu pada periode T plus B, dan K adalah biaya modal. Laba residu pada periode adalah laba bersih komprehensif dikurangi biaya atas nilai hukum awal. Model tersebut secara langsung menunjukkan pentingnya profitabilitas di masa mendatang dengan mengestimasikan nilai suatu perusahaan, yakni dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku di masa mendatang. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dapat dibuat setelah mempertimbangkan kualitas dan resistensi laba perusahaan serta kekuatan menghasilkan laba. Kritik umum terhadap metode penilaian berbasis akuntansi ini kemungkinan adanya manipulasi dan distorsi laba oleh manajemen yang tujuan dan kepentingan pribadinya tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Selanjutnya, terdapat dua ukuran valuasi yang paling banyak digunakan, yaitu rasio harga terhadap nilai buku atau price to book dan rasio terhadap laba atau price to earning. Rasio harga sebagai nilai buku dapat dinyatakan sebagai berikut. Nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas, dan selanjutnya rasio harga terhadap laba dapat menyatakan sebagai berikut. Harga pasar ekuitas dibagi laba neto. Selanjutnya yaitu kekuatan laba dan perkiraan untuk tujuan valuasi. Yang pertama yaitu kekuatan laba. Nah, kekuatan laba atau earning power mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan. Dengan sedikit pengecualian, kekuatan laba diakui sebagai faktor utama dalam penilaian perusahaan. Yang pertama, mengukur kekuatan laba. Kekuatan laba merupakan konsep yang berasal dari analisis keuangan, bukan akuntansi. Konsep ini melihat stabilitas dan persisten laba serta komponen laba. Nah, yang kedua, rentang waktu dari kekuatan laba. Pengukuran terbaik kekuatan laba suatu perusahaan adalah dengan menggunakan laba rata-rata atau kumulatif secara beberapa tahun. Rentang waktu untuk menghitung laba rata-rata umumnya adalah 5 tahun, biasanya hingga 10 tahun. Perpanjangan periode ini mengurangi distorsi, ketidakteraturan, dan dampak sementara lainnya yang relevansi laba 1 tahun. Nah, yang ketiga, menyesuaikan laba per saham. Kekuatan laba dihitung dengan menggunakan seluruh komponen laba. Setiap pos pendapatan dan beban merupakan bagian dari pengalaman operasi perusahaan. Nah, masalahnya adalah pada tahun yang mana kita menempatkan pos tersebut saat menghitung kekuatan laba. Pada kasus tertentu, analisis laba kita mungkin terbatas pada jangka pendek. Pos-pos pada serangkaian laba jangka pendek disesuaikan jika lebih terkait pada periode sebelumnya. Nah, materi yang kedua yaitu perkiraan laba. Bagian utama analisis laporan keuangan dan penilaian adalah peramalan laba. Dari perspektif analisis, evaluasi tingkat laba sangat terkait dengan peramalan laba. Yang pertama yaitu mekanisme perkiraan laba. Peramalan mengharuskan kita untuk menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara efektif, termasuk laba periode sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu elemen-elemen perkiraan laba. Elemen pada peramalan laba adalah memeriksa kewajaran ramalan. Untuk tujuan ini seringkali digunakan angka pengembalian investasi modal. Jika ramalan laba menghasilkan pengembalian yang sangat berbeda dengan pengembalian masa lalu atau pengembalian industri, kita harus menilai kembali ramalan dan prosesnya. Dan yang ketiga, melaporkan perkiraan laba. Laporan keuangan interim merupakan sumber informasi yang berharga untuk mengawasi kinerja. Laporan ini berguna untuk merevisi estimasi kekuatan laba dan peramalan laba. Urutannya yaitu yang pertama, penyesuaian akuntansi akhir periode. Selanjutnya, dampak musiman pada aktivitas bisnis. Kemudian metode pelaporan terintegrasi. Kemudian persyaratan pelaporan interim SEC. Di antara persyaratannya yaitu laporan interim komparatif dan laporan keuangan hingga tanggal ini dapat diberi judul tidak diaudit tetapi harus dimasukkan dalam laporan tahunan. Neraca komparatif, laporan arus kas hingga hari ini. Selanjutnya, informasi pro forma mengenai penggabungan usaha yang dicatat sebagai pembelian.
Kesesuaian dengan prinsip akuntansi berlaku umum dan pengungkapan perubahan akuntansi termasuk surat dari auditor. Selanjutnya, analisis naratif manajemen mengenai hasil operasi dan pengungkapan mengenai apakah Form 8 diisi selama periode, melaporkan apakah terdapat penyesuaian laba yang tidak biasa atau pergantian auditor. Dan yang terakhir yaitu analisis dampak laporan interim. Analisis harus waspada terhadap kesalahan estimasi dan diskresi yang melekat pada laporan interim. Terbatasnya keterlibatan auditor pada laporan interim mengurangi keandalan laporan yang interim relatif terhadap laporan tahunan yang diaudit. Peraturan pasar modal memberikan sejumlah keyakinan meskipun terbatas. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.